Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Adik-adik sekalian, saya mendapatkan amanah dari Prodi IKT untuk mengampuh mata kuliah Ushul Tafsir yang sebelumnya diampuh oleh Pak Eko. Karena beliau lulus S3 sehingga harus dilimpahkan, akhirnya saya dan Pak Anggi menerima pelimpahan ini. Berhubung pelimpahan ini baru diberikan hari ini, maka kami harus menyusun ulang perkuliahan jadwalnya dengan yang sudah berlaku dengan kakak kelasnya. Oleh sebab itu di awal-awal ini dan mungkin beberapa perkuliahan ke depan kami akan mengirim video ya untuk didengar, difahami dan diringkas oleh adik-adik sekalian, karena dari sinilah nanti materi ujiannya akan keluar. Untuk yang pertama, pengenalan terhadap nama mata kuliah ini. Mata kuliah ini bernama Ushul Tafsir, diambil dari dua kata, yaitu usul dan kata tafsir. Usul berasal dari kata al-aslu atau aslun yang maknanya adalah bagian bawah dari sesuatu. Kalau kita melihat umpamanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ibrahim, wa mathalu kalimatin thayyibatin asluha wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang juga baik. Asluha sabitun, asalnya, akarnya kokoh. Wa far'uha fis sama, sementara cabangnya menjulang di tempat yang tinggi. Nah, di situ ada kata asluha, dasarnya. Dasar dari pokok sebuah pohon adalah akarnya. Sementara kata yang lain adalah at-tafsir. At-tafsir adalah al-kashfu, artinya membuka tabir atau membuka makna dari kalimat yang sulit difahami, wal idah wal bayan. Jadi al-kashfu wal idah wal bayan, membuka maknanya dan menjelaskannya. Jadi fungsi sebuah tafsir adalah menjelaskan. Kalau ada penafsiran yang akhirnya membuat orang bingung, maka itu tidak kena dengan sasaran penafsiran itu sendiri. Sementara secara terminologi, usul tafsir adalah huwal asasul ilmiyah allati yarfa'u ilaiha al-mufassir hala bayanihi li ma'anil qur'ani wa tahririhi lil ikhtilafi fit tafsir. Pondasi-pondasi ilmiah yang menjadi acuan seorang mufassir dalam menjelaskan makna Al-Quran dan ketika memilih khilaf dari penafsiran, perbedaan dari sebuah penafsiran untuk mencari mana yang lebih rajih, ya. Itu seputar makna dari usul at-tafsir. Berikutnya adalah apa yang dipelajari. Usul tafsir mempelajari jalan yang digunakan di dalam menafsirkan Al-Quran. Apakah menggunakan riwayat atau biasa disebut dengan tafsir bil ma'sur, di mana ada banyak model riwayat. Ada Al-Quran, ya, Al-Quran sendiri kan riwayat yang mutawatir. Kemudian ada hadis Nabi, kemudian ada qaulus sahabah, ada qaulut tabi'in, kemudian ada Israiliyat, apalagi ataukah dia menggunakan ijtihad. Ada kalanya bil lughah, ya, menggunakan pendekatan bahasa, dan kemudian ada ijtihad dari seorang mufassir. Nah, inilah nanti yang akan kita lihat mufassir itu menggunakan apa di antara yang sudah saya sebutkan. Sebagai contoh umpamanya tafsir ayah bil ayah, di mana seorang mufassir menjelaskan makna ayat menggunakan ayat yang lain. Ini banyak dalam Al-Quran.
ayat yang dijelaskan ulang maknanya oleh ayat berikutnya. Sebagai contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu dijelaskan oleh ayat berikutnya, suratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat darimu. Nah, mungkin muncul lagi pertanyaan, siapa sih mereka yang telah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan di ayat yang lain, an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka yang mendapatkan nikmat adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Begitu juga dengan penafsiran muttaqin, umpamanya di dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk yang tidak ada keraguan padanya, di dalamnya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapa yang bertakwa? Dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang yang beriman pada yang gaib dan seterusnya. Contoh yang lain, umpama fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Dalam kisah Nabi Adam alaihi salam, bahwa Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya dan dia bertaubat dengan menggunakan kalimat itu. Tapi apa kalimat itu? Kalimat itu dijelaskan pada ayat yang lain, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, jadi mereka berdoa, wahai Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, maka kami tentu akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, kita lihat dari contoh-contoh tadi bahwa Al-Quran ternyata menjelaskan ayat dengan ayat yang lain. Selanjutnya di dalam tafsir bil ma'sur juga digunakan yang disebut dengan al-ayah bil hadis. Sebuah ayat ditafsirkan dengan menggunakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu contohnya? Contohnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam sebuah hadis dikatakan al-maghdubu alaihim humul yahud. Yang dibenci itu adalah orang Yahudi. Waddallun humun nasara. Dan yang tersesat adalah orang Nasrani. Orang Yahudi disebut maghdub karena perilakunya yang begitu buruk. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dalam sebuah ayat dikatakan, sebagian para nabi kalian bunuh, kalian dustakan, dan sebagiannya lagi kalian bunuh. Ayatnya berbunyi, walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'di